Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU untuk Kementerian Perindustrian ya, atau juga bisa dipakai oleh Dinas Perindustrian. 10 IKU ini saya adopsi dari KPI berbagai kementerian perindustrian di seluruh dunia ya. Jadi di berbagai negara di dunia itu mereka juga biasanya punya kementerian perindustrian, ya menteri perindustriannya punya. Nah, saya adopsi ini, jadi 10 IKU-nya ini best practice ya, jadi mengacu pada standar dunia, standar internasional. Saya berharap 10 IKU ini nanti diadopsi oleh Kementerian Perindustrian, juga Dinas Perindustrian di setiap kota. Yang saya cantumkan di sini tidak hanya IKU-nya ya, tapi juga target ideal untuk setiap IKU, dan cara ngukur IKU-nya. Jadi harapan saya nanti Kementerian Perindustrian berani publish 10 IKU ini dan juga pencapaiannya, target dan pencapaiannya, kemudian dipublish di websitenya Kementerian Perindustrian atau di dinas-dinas perindustrian ya, sehingga publik bisa tahu kinerja Kementerian Perindustrian ini bagus atau tidak ya, karena ada indikator kinerja yang terukur, yang objektif, tidak lagi pakai retorika tapi pakai ukuran-ukuran yang objektif. Namanya IKU atau bahasa Inggrisnya KPI. Oke, mari kita bahas ya. Sebelum dibahas mungkin kenalan sebentar ya, nama saya Yudianto Reksa. Saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah di Amerika S2 HR dan di Pennsylvania. Saya menulis 12 buku dan yang paling bawah itu yang paling penting ya. Jadi kalau kantor Anda, kementerian Anda atau lembaga Anda butuh narasumber untuk IKU, penyusunan Renstra, penyusunan RJPM, jangan segan-segan hubungi saya ya, baik di nomor WA ataupun alamat email saya. Oke, saya tunggu teman-teman. Anyway, ini materi presentasinya, tabel KPI-nya, nanti tabel IKU-nya bisa Anda download secara gratis ya. Link download ada di deskripsi video ini di bawah ya, ataupun di komen. Dari materi gratis nanti Anda dapat IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas, juga IKU dan target itu IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota atau bupati ya. Video-video mengenai IKU lembaga pemerintahan ada di channel YouTube saya teman-teman ya, Anda bisa coba cek dan jangan lupa subscribe ya. Silakan ya teman-teman ya, tonton channel YouTube saya. Oke, mari kita langsung bahas ya. Inilah 10 IKU yang lazim dipakai oleh lembaga Kementerian Perindustrian di berbagai negara di dunia ya. Kolom pertamanya IKU, kolom kedua kenapa penting, kolom ketiga target ilustrasi, dan yang terakhir cara mengukurnya atau data realisasinya. Yang pertama yang sangat paling penting itu ya, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB. Targetnya kalau bisa 20%, idealnya 25% ya. Sekarang di Indonesia ini trennya menurun ya, mungkin angkanya sekarang hanya 19%. 20 tahun yang lalu padahal angkanya 23%. Jadi makin menurun ini kontribusi manufacturing di Indonesia ini. Ini kesalahan kebijakan industri. Ada gejala deindustrialisasi. Ini fatal ya. Karena di Indonesia ini terlalu asik bikin kelapa sawit sama batu bara. Jadi pada ogah bikin pabrik. Padahal sejarah Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Vietnam, itu mereka maju semua gara-gara manufacturingnya kuat. Dan pabriknya ekspor oriented. Ya, ini PR besar nih bagi lembaga Kementerian Perindustrian di Indonesia ya. Kalau bisa saya berharap kontribusinya bisa sampai 25%. Ya, jangan makin menurun. Ya, nomor 1 paling penting. Nomor 2 ada hubungannya dengan nomor 1 ya. Jadi supaya kontribusinya nambah ya, pertumbuhan industri manufacturingnya harus bagus. 5-6% ya, syukur-syukur 7%, jangan cuma 2% atau bahkan stagnan. Ya ini penting sekali nih, nomor 1 dan 2 ini sangat penting ya. Sebaiknya dipublikasikan angkanya tiap tahun, sehingga kita bisa tahu trennya. Kemudian nilai tambah industri pengolahan ini juga sangat penting ya, value added-nya naik 6% per tahun ya, syukur-syukur 10%. Mengukur keberhasilan hilirisasi ya.
Nomor 3 ini kebijakannya Presiden. Ya. Kemudian penyerapan tenaga kerja sektor industri itu sangat penting ya, nomor 4 ini sangat penting, naik 3-4%. Nomor 4 ini sangat dipengaruhi oleh nomor 2. Ya. Kemudian nomor 5 peningkatan IKM ya, industri kecil menengah 10% IKM naik kelas. Ini juga harus disurvei, dilacak, bisa naik kelas enggak? Surveinya standar ya, tiap tahun konsisten, jangan tahun ini metodenya kayak gini, tahun depan metodenya kayak gini lagi. Itu yang sering terjadi ini birokrasi ini ketika ngukur IKU itu tidak konsisten, metodenya berubah-ubah. Jadi nomor 5 ini kalau bisa disetiapkan metode yang baku, yang pakem, yang konsisten. Jadi selama 5 tahun tidak berubah-ubah metodologinya, sehingga bisa dilacak. Oke. Nomor 6. Produktivitas tenaga kerja industri, ya output industri dibanding jumlah tenaga kerja, ini cara ngukurnya. Naik 5% per tahun, ya cara ngukurnya output industri dibanding jumlah tenaga kerja. Ini juga nomor 6 ini Kementerian Perindustrian harus punya metodologinya untuk mengukur dengan konsisten, jangan berubah-ubah. Kemudian nomor 7, utilisasi ya, kapasitas industrinya pemanfaatannya berapa persen, ini juga penting, survei 80% kalau bisa, jangan underutilize. Nah nomor 8 itu juga sangat penting ya, nomor 8 bisa mudah diukur ya, statistik ekspor manufacturing bisa dilacak. Kalau bisa naik 7-8%, ini nomor 8 ini juga sangat-sangat krusial. Kalau nomor 8-nya berhasil, nanti otomatis nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1 akan tumbuh. Jadi Kementerian Perindustrian harus bikin kebijakan-kebijakan yang bagus ya, kayak pemerintah Cina itu ya, sangat bagus kebijakannya. Pemerintah Vietnam juga bagus, Korea Selatan dulu juga bagus, tapi sekarang yang paling hebat tuh ya Cina ya. Cina itu ekspor manufacturingnya nomor 1 di dunia. Ya, kenapa kita nggak ATM gitu ya, ATM kebijakan industri Cina gitu ya. Sehingga kita bisa tumbuh 7-8%, bahkan syukur-syukur double digit ya, 10%. Nomor 9, adopsi sertifikasi TKDN, SNI, dan lain-lain ya, 70% patuh. Kemudian nomor 10, kepuasan pelaku industri terhadap pelayanan kementerian atau dinas ya, 80% puas, jangan bertele-tele, jangan terlalu lama, jangan bolak-balik, mencela-mencele, itu nanti investornya nggak mau invest. Jadi inilah ya teman-teman ya, 10 IKU yang sangat penting untuk Kementerian Perindustrian ataupun juga Dinas Perindustrian. Menurut saya yang paling penting sekali lagi nomor 2, nomor 1 sama nomor 2. Kemudian nomor 4 sama nomor 8. Itu yang kalau mau diperas lagi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 sama 8 itu yang paling penting. Dan harapan saya angka targetnya disampaikan ke publik dan realisasinya tiap tahun disampaikan juga, berani disampaikan di websitenya Kementerian Perindustrian ya, ditampilkan di website sehingga publik bisa menilai, dan tiap tahun jangan berubah-ubah metodologinya. Sehingga tahun 2026, 2027 sampai 2035 itu bisa dipantau dengan konsisten trennya. Ya, menampilkan data secara konsisten aja kadang-kadang tidak bisa ya. Itu ya teman-teman ya, jadi ini mohon 10 IKU ini bisa diadopsi oleh teman-teman di lembaga atau Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian, kemudian targetnya dipasang, kemudian realisasinya, kolom realisasinya dipasang, tiap tahun ditampilkan. Oke, mudah-mudahan industri kita makin jaya ya, karena jujur aja industri itu tulang punggung ekonomi Indonesia, teman-teman ya. Kementerian Perindustrian ini tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau pengelolaannya bagus, ekonomi Indonesia akan top marko, top jos marko jos. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.